halaman khalaqas samawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti salatu wassalamu alaihim. Summa ila hadrat ihwani min anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa tabi'in wa sadatina syufiyatil mutafaqihin bi anna wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu Abdul Qadir Jilani wa sallallahu muassisi wa syahadatul harfi hajati syekh وصلى مؤلف كتاب الشيخ السيد الحبيب أحمد بن زين بن علي الحبشي وصلى مؤلف كتاب الشيخ وصلى جميع بيننا وأمهاتنا وأجدادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang satunya halaman berapa? Halaman 5 ya? 7. Iya. Pertama yang fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 5 ya. Dari bawah baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda. Khalaqah tati'akan atau menciptakan sapa Allah Ta'ala. Menciptakan sapa Allah Ta'ala as-samawati ing pira-pira langit. As-samawati ing pira-pira langit wal ardah lan bumi. Wa khalaqah lan menciptakan sapa Allah Ta'ala al-mautah ing mati wal hayatah lan kehidupan. Menciptakan kematian dan kehidupan, yang menghidupkan kita dan juga yang mematikan semua makhluk. Wa ta'ah lan menciptakan ing taat. Wa ta'atah lan menciptakan ing taat wal maksiyatah lan maksiat. Wasyihatah lan menciptakan kesehatan, sehat. Wasaqomah lan penyakit atau sakit. Wasaqomah lan sakit. Wa jami'al kauni lan menciptakan semua makhluk. Wa jami'al kauni lan menciptakan semua makhluk. Wa ma lan perkara fihi kang tetep ing dalam al kauni, sesuatu yang ada di sisi al-kauni alam ya sama saja. Wa jami'al kauni lan menciptakan semua alam. Wa ma lan perkara fihi kang tetep ing dalam alam. Wa khalaqah lan menciptakan sapa Allah Ta'ala
al khalqa ing makhluk, al khalqa ing makhluk, wa a'malahum lan pira-pira perbuatani khalqun, perbuatani makhluk, menciptakan semua amaliyah kita. Wa qaddarah lan menentukan sapa Allah Ta'ala, wa qaddarah lan menentukan sapa Allah Ta'ala arzaqahum ing pira-pira rizkini makhluk atau khalqun sama saja, arzaqahum ing pira-pira rizkini khalqun atau makhluk, wa ajalahum lan ajalnya makhluk. Kita ditakdirkan rizkinya bagaimana, apakah termasuk ditakdirkan menjadi orang yang ekonominya menengah ke atas, terus ajal meninggalnya di daerah mana, meninggalnya pada umur berapa. La tazidu wa la tangkus, la tazidu, tidak mungkin bertambah opo ajal dan rizki, tidak mungkin bertambah opo ajal dan rizki, wala tangkus, dan tidak mungkin berkurang sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Wala yahdusu hadisun, wala yahdusu lan tidak ada perkara baru atau tidak ada yang baru hadisun opo perkara yang baru atau tidak terjadi sama saja. Wala yahdusu tidak terjadi atau tidak ada yang baru hadisun opo perkara yang baru illa biqadai, kecuali dengan qadanya Allah Ta'ala, wa qadrihi dan kekuasaannya Allah Ta'ala. Qada dan qadar maksudnya, wa iradatihi dan keinginannya Allah Ta'ala. Nah, kita bisa ngaji karena sudah ditakdirkan. Nah, itu yang seperti ngaji Ramadanan, karena ditakdirkan. Ini semuanya yang ngaji ditakdirkan. Kalau nggak ditakdirkan, ya nggak bisa ngaji. Mungkin sakit ya, atau mungkin pulang, atau udzur-udzur yang lainnya. Wa annahu ta'ala lan sa'tuhuni Allah Ta'ala, wa annahu ta'ala lan sa'tuhuni Allah Ta'ala iku hayyun, zat yang maha hidup, alimun, zat yang maha mengetahui, muridun, zat yang maha berkehendak, atau yang punya kemauan, qadirun, zat yang kuasa, qadirun, zat yang kuasa, mutakallimun, zat yang berbicara, berfirman, sami'un, zat yang mendengarkan, basirun, zat yang melihat, ya'lamu, mengetahui sapa Allah Ta'ala, khainatal a'yuni, ing pandangan yang penuh dengan kebohongan, pandangan yang khianat, artinya pandangan yang berbohong.
Wa ma lan perkara tukhfi kang nyamaraken yang merahasiakan, tukhfi yang merahasiakan as-sudur opo piro-piro, aslinya dada tapi yang dimaksud hati. As-sudur opo dada atau hati sama saja. Wa ma lan perkara tukhfi yang menyamarkan atau merahasiakan, as-sudur opo dada atau hati, piro-piro dada atau hati. Wa ya'lamu lan mengetahui sapa Allah taala as-sirra ing perkara kang samar, sesuatu yang samar. Wa akhfa lan menyamarkan sapa Allah taala. Sisi asiru akhfa. Wa akhfa lan perkara kang lebih samar. Asirrob ing perkara kang samar, wa akhfa lan perkara kang lebih samar. Khaliqu kulli syai'in, menciptakan semua sesuatu. Khaliqu kulli syai'in, menciptakan semua sesuatu. Sana nak, itu punya apa ya? Sana. Lah itu apa? Ini apa? Wa huwa utawi Allah taala al-wahidu iku zat kang tunggal atau satu. Al-wahidu iku zat kang tunggal atau satu, al-qahharu dan zat yang kuasa. Al-qahharu dan zat yang kuasa. Wa annahu ta'ala lan sa'tuhuni Allah ta'ala. Wa annahu ta'ala lan sa'tuhuni Allah ta'ala ba'asa iku mutus. Ba'asa iku mutus sopo Allah ta'ala, memutus sayyidana ing junjungan kita, yaitu Muhammad dan Nabi Muhammad, abduhu yang menjadi hambanya Allah ta'ala, wa rasuluhu dan menjadi rasulnya, utusannya Allah ta'ala, diutus ila jami'il khalqi maring sakabehane makhluk, pada semua makhluk. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad pada semua makhluk, baik jin maupun manusia. Tujuannya lihidayatihim, untuk memberi petunjuk makhluk. Lihidayatihim, untuk menunjukkan atau memberi petunjuk makhluk atau khalqun. Walitakmilih ma'asyihim, lan untuk menyempurnakan, ma'ash itu makna aslinya kehidupan, yang dimaksud dunia, untuk menyempurnakan urusan dunianya makhluk. Wa ma'adihim, dan akhiratnya makhluk. Wa ma'adihim, lan akhiratnya makhluk. Wa ayyadah, lan menguatkan sapa Allah Ta'ala, menguatkan hu ing nabi. Wa ayyadah, lan menguatkan sapa Allah Ta'ala hu ing nabi bil mu'jizati, kalawan mu'jizat. Bil mu'jizati, kalawan mu'jizat, al-zahira kang zahir, kang nampak.
wa annahu alaihi salatu wassalam wa annahu lan sa'tuhu nabi wa annahu lan sa'tuhu nabi alaihi iku tetep atas nabi as-salatu utawi tambahan rahmat wassalamu lan tambahan keselamatan. Sodikun iku wong kang bener atau yang jujur. Nabi itu jujur fi jami'i ma ing dalam sakabehane perkara. Ukhbira kang den kabaraken atau yang dikabarkan sapa nabi bihi kalawan ma anillahi ta'ala sangking Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang disampaikan nabi itu semuanya benar karena itu wahyu dari Allah ta'ala. Contoh minas siroti sangking sirot jembatannya, siratul mustaqim jembatan besok. Adabku minas sya'ri wa ahaddu minas saifi. Jembatan besok yang kita lewati itu lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pedang dengan perjalanan 3000 tahun. Wah, di bawahnya ada neraka. Wal mizan dan timbangan, ditimbang lebih berat mana, lebih banyak mana amal baik dengan amal jeleknya. Tapi besok banyak sekali umat yang gara-gara sering menyakiti yang lain di dunia, akhirnya amal baiknya dipindah kepada yang didolimi dan yang didolimi amal jeleknya dipindah, ya kan? Makanya banyak protes pada malaikat. Wahai malaikat, lo kok bisa amal baikku gak ada? Saya ahli sholat, ahli puasa dan seterusnya. Ternyata ketika diteliti, hamba ini selama hidup sering mendolimi, menyakiti orang lain, sehingga besok di akhirat, di mizan maksudnya, ketika ditimbang amal baiknya nggak ada, dipindah kepada orang yang didolim atau disakiti. Wal haudi dan taman surga. Wal haudih dan taman surga. Nabi menyampaikan tentang syiratul mustaqim, tentang timbangan, tentang taman surga. Wa ghairi dzalika dan yang lainnya. Wa ghairi dzalika lan yani mengkono-mengkono kang den sebut min umuril akhirati saking perkara akhirat. Wal barzakh dan alam barzakh. Alam barzakh itu di kuburan, alam ketiga. Lah itu semuanya benar karena itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau tadi akhirat seperti mizan, syirat, haud umpamanya. Kalau alam barzakh seperti ya di kuburan. Terus wa min su'alil malakaini, ya. Dan sangking pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, itu benar. Wa min su'alil malakaini lang sangking pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Semua pasti tidak lepas dari pertanyaan mungkar dan nakir, kecuali para nabi, para syuhada dan orang yang masih kecil. Nah, itu yang lepas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi kalau ingin bebas dari malaikat mungkar dan nakir gampang. Bagaimana? Mati waktu kecil. Karena su'alul malakaini amun likulli balighin. Pertanyaan malaikat mungkar nakir itu akan menimpa kepada orang yang sudah baligh, sudah dewasa. Yes. Wa adzabal qabri lan siksa kubur. Wa
Wa na'imahu, na'imahu ya atau pada azab. Wa na'imahu lan kenikmatan kubur. Mimnya fathah. Wa na'imahu lan kenikmatan kubur. Nah, itu juga hak benar. Wa annal qur'ana lan sa'tuni al-Qur'an. Wa jami'a kutubillahi lan semua kitabnya Allah Ta'ala. Lan semua kitabnya Allah Ta'ala al-munazzalah yang diturunkan opo kutub hakun itu hak. Al-Quran beserta kitab-kitab yang lain Taurat, Injil dan Zabur itu hak. Wal malaikata atau pada anal Quran. Wal malaikata lan sa'tuni malaikat itu hakun itu hak. Wal jannata lan sa'tuni surga itu hakun itu hak. Hak itu artinya benar-benar terjadi dan ada. Wan narah lan sa'tuni api neraka iku hakun itu hak. Wa jami'a ma lan sa'tuni sakabehane perkara ja'a kang teka bihi kalawan ma Sayyiduna Muhammad sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun itu hak. Artinya apa saja yang disampaikan Nabi itu semuanya hak. Faslun utawi iki fasal. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardhu wudu. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardhu wudu. Sittatun iku ana 6. Fardhu wudu itu ada 6. Al awwalu utawi kang kaping pindho. Yang pertama iku aniyat iku niat. Asani utawi kang al awal utawi pertama itu aniyatu iku niat. Asani utawi kang kaping pindho yang kedua iku ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi iku membasuh wajah. Wahadduhu utawi batasnya wajah. Wahadduhu utawi batasnya wajah itu min manabiti sya'rir ra'si iku sangking piro-piro tempat tumbuhnya rambut. Perhatikan berarti sini. Nah, paling atas ini namanya manabit, piro-piro tempat tumbuhnya rambut. Ila muntahal lihyataini sampai pada puncak dua apa lihya? Apa? Ini. Apa? Dagu. Iya, bahasa yang lain itu ini wadok ini dagu. Kalau lihya apa lihya? Apa? Dua? Min mana biti sya'ri ra'si saking pira-pira tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lihyaini sampai pada akhir kedua geraham wadhaqni dan dagu tulan panjangnya. Jadi itu panjangnya dari atas sampai ke bawah. Sekarang wa ardon dan lebarnya minal udun ilal udun. Awardon dan lebarnya minal udun dari telinga ilal uduni pada telinga yang lain, dari telinga kanan umpamanya sampai yang kiri.
Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini sampai kedua apa? Siku? Apa mirfaq? Siku-siku ya. Ilal mirfaqaini sampai kedua siku-siku. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in, mengusap sesuatu. Mashu syai'in iku mengusap sesuatu min basyaratir ra'si, sangking kulitnya kepala, au sya'rin atau rambut, fi haddi ing dalam batasannya. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku waslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini beserta kedua tumit. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu, iku tartib. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu iku tartib ala hadzal kafiyati, atas iki cara. Wa in kana lamun ono, wa in kana lamun ono alaihi iku atas wong opo janabatun opo junub, janabatun opo junub min mujama'atin sangkeng sebab jima', au khuruji maniin atau keluarnya air kopi, keluarnya air mani, keluar binaumin kalaban sebab mimpi, mimpi basah. Aslinya tidur, tapi yang dimaksud ihtilam, mimpi. Au ghairihi utawa liyani naumun, maka lazimahu lazima mongko wajib, lazima mongko wajib hu ing man atau ing wong apa wuslu, apa waslu ya, waslu, tapi yang dimaksud uslu waslu jami'i badani, opo membasuh semua anggota badannya. Lazimahu mongko wajib hu ingman opo waslu jami'i badani, membasuh semua anggota badannya, ma'aniyati raf'il janabati, beserta niat menghilangkan junub. Ma'ah niyati raf'il janabati, beserta niat menghilangkan junub. Yes, hati kitab halaman 7 ya. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kam syurutus syahidaini, kam iku ana pira syurutus syahidaini utawi pira-pira syarat di atasnya ya. Tanbihun utawi iki peringatan. Ya juzuh wenang atau boleh lil wali kedua wali, boleh bagi wali opo an yatawalla, opo yento menjadi wali, sopo wali
binafsihi kalawan awai wali, dia yang menikahkan. Au yuwakkila atawa mewakilkan sapa wali, ayu wakila atawa mewakilkan sapa wali ghairahu ing liyane wali. Maksudnya wali itu boleh menikahkan dengan sendirinya atau mewakilkan pada orang lain. Yang penting mimman sangkeng wong itasofa kang bersifatan sapa man bisifatil wilayah dengan sifat wali, bukan wali-wali apa? Wali dalam tasawuf ya, tapi wali nikah ini ya. Apalagi wali murid bukan. Bisifatil wilayah kalawan sifat menjadi wali. Kam syurutus syahidaini. Soal kam iku ana pira? Syurutus syahidaini utawi pira-pira syaratnya dua saksi. Kam iku ana pira syurutus syahidaini utawi pira-pira syaratnya kedua saksi. Jawab syurutuhuma utawi pira-pira syaratnya syahidaini. Syaratnya kedua saksi itu kasurutil wali, itu koyok syaratnya wali. Kasurutil wali iku koyok syaratnya pira-pira syaratnya wali. Illa annahu, illa hanya saja atau kecuali annahu sa'tuhuni kelakuan yustaratu iku den syarataken opo an yakuna opo yen to ana sapa syahidaini, an yakuna opo yen to ana sapa syahidaini atau dua saksi disyaratkan sami aini mendengar keduanya. Sami aini itu mendengar keduanya, basiraini dan melihat keduanya. Harus mendengar dan melihat. Wala yustaratu lan ora den syarataken fil wali ing dalam wali an yakuna opo yen to ono sapa wali. Sami'an itu mendengar, basiron dan melihat. Oleh karena itu fayajuzu mongko wenang, fayajuzu mongko wenang an yakuna opo yen to ono sapa wali. Akma itu buta. Boleh-boleh saja walinya buta atau tidak melihat. Atau boleh-boleh saja walinya tuli. Tapi dalam masalah saksi harus jelas pendengarannya dan harus jelas penglihatannya. Itu perbedaannya. Adapun yang lain sama. Tanbihun utawi kiki peringatan. Yustaratu den syarataken terus likullin ya. Likullin kedue saban-saban siji an yakuna apa yen to ana. Yen to ana sapa wali iku natikon iku bisa berkata. Natikon bisa berkata, nggak boleh bisunya. Yang pertama wali itu ya harus bisa ngomong. Yang kedua wa an yakuna, ini wa an ya, bukan in tapi wa an yakuna lan yen to ono sapa wali iku hurron itu merdeka kok
hurron itu merdeka. Jadi wali itu selain di atas juga harus bisa berbicara dan harus merdeka. Soal masyigot ma utawi opo asyiwatu iku siwat. Apa yang dinamakan siwat? Jawab, asyiwatu yang dinamakan siwat. Hiya yaitu siwat al-ijabuh wal qabul. Ijab dan qabul. Transaksi. Contohnya fal ijabu mongko utawi ijab. Ijab contohnya qaulul wali itu ucapannya wali. Wali mengatakan, anggaplah walinya Mas Nabil, ya Farhan angkahtukah, saya menikahkan engkau. Angkahtuh, saya menikahkan engkau, binti dengan anak perempuanku. Fulana ini apa? Nama, anggaplah nama samaran ya. Secara umum fulana perempuan. Diberi titik-titik, contohnya namanya siapa? Mbak Hindun. Angkahtukah binti Hindun umpamanya. Kalau laki-laki fulan, kalau perempuan fulana. Anggaplah nama secara umum. Wahai Farhan, saya menikahkan engkau binti dengan anak perempuanku yang bernama Mbak Hindun. Bimahri riyalaini, dengan mas kawin 2 rial. Masalan contohnya 2 rial itu kurang lebih 1 rial 4.000. Berarti kalau 2 rial 8, itu kurang lebih. Lebih jelasnya tanyakan pada orang-orang yang baru datang dari Mekah, entah habis haji atau umroh, atau mungkin punya keluarga di Mekah, tanyakan 1 rial itu berapa di Mekah sekarang. Tinggal dikalikan, kalau 2 rial berapa umpamanya. Wal qabulu utawi qabul. Qabul itu artinya menerima. Oke, saya terima. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab ya. Paham ya? Pakai bahasa Indonesia daerah enggak apa-apa. Wal qabul utawi qabul atau menerima itu qauluz zauji, itu ucapannya suami. Ucapan suami, qabiltu nikahaha bil mahril mazkur, sudah cukup. Qabiltu, saya terima. Nikahaha, nikahnya Mbak Hindun, nikahnya Mbak Nasa umpamanya, bil mahril mazkur, dengan mas kawin al-mazkur yang telah disebutkan. Tinggal ditambah umpamanya, kalau Nabil jadi KUA ditambah apa, halan atau muajjalan, kontan atau tidak. Kalau kontan halan ya, halan. Kalau tidak kontan namanya muajjalan. Jam menunjukkan 12:30 lebih. Oh, jam 1 kurang 20. Oh iya, oke. Soal kam iku ono piro? Itu ada berapa syurutul ijabi, utawi piro-piro syaratnya ijab. Ada berapa syaratnya ijab? Jawab, syurutul ijabi utawi piro-piro syaratnya ijab. Isnani iku ono loro. Syaratnya ijab ada 2. Yang pertama, an yakuna yento ono opo ijab bilafdi ingkah au tazwij, kalawan memakai lafad ingkah
angkahtuka, au tazwid atau tazwid wa zawwajtuka. Kalawan memakai lafat yang mustaq dari ingkah, yaitu angkaha yungkihu, ingkahannya masdar. Ingkah itu masdar yang dipakai fi'il madinya angkahtuka. Terus tazwid juga masdar yang pakai fi'il madinya zawwaja yuzawwiju angkahtuka wa zawwajtuka. Jadi harus dua lafaz yang dipakai kalau kita mau pakai bahasa Arab. Wala yasihu lan tidak sah opo ijab bilafdi ibahah, dengan lafaz ibahah. Ibahah itu memperbolehkan. Wahai Farhan, saya memperbolehkan engkau dengan anak putri, dengan anakku, enggak boleh ya. Pakai bahasa saya perbolehkan engkau. Itu namanya ibahah. Tapi wahai Farhan, saya menikahkan engkau dan saya mengawinkan engkau. Nah, tidak boleh pakai ibahah. Ya Farhan abahtuka umpamanya, enggak boleh. Au bai'in atau pakai bahasa menjual. Ya Farhan, saya menjual ya. Saya menjual anakku kepadamu umpamanya. Pakai bahasa menjual. Apalagi pakai bahasa mengutangkan ya. Enggak boleh. Tapi dua lafaz tadi, menikahkan atau mengawinkan. Au nahwihima atau sesamanya. Ya Farhan, saya sewakan anakku padamu. Ya enggak boleh ya. Masa anak disewakan? Itu tidak dibenarkan. Jadi syarat yang pertama ijab itu harus memakai lafaz yang mustaq dari ingkah dan tazwij. Yang kedua wa an yakuna lan yanto ono sopo opo ijab. Wa an yakuna lan yanto ono opo ijab. Minal wali iku sangkeng wali. Minal wali iku sangkeng wali aw wakilihi utawa wakilnya wali. Ijab itu harus dari wali atau wakilnya. Seperti kemarin contohnya, orang tuanya ada di Malaysia. Wah, ya. Orang tuanya ada di Malaysia, enggak bisa pulang karena corona. Bagaimana? Tidak boleh akad nikah secara video call, enggak boleh. Tapi orang tuanya mewakilkan kepada orang yang ada di daerahnya atau di kampungnya. Mas, saya mewakilkan kepadamu untuk menikahkan anakku yang bernama Mbak Nasa dengan laki-laki yang bernama Furayhan umpamanya. Oke, ya, itu namanya taukil. Wala yasihu lan tidak sah opo ijab min ghairi ma sangkeng liyani wali atau wakil. Tidak boleh ijab dari selain wali dan selain wakil. Soal kam syurutul qabuli, kam iku ono piro syurutul qabuli utawi piro-piro syaratnya menerima. Qabul itu menerima. Jawab syurutul qabuli utawi piro-piro syaratnya menerima. Syurutul qabuli utawi piro-piro syaratnya menerima iku arba'atun iku ono papat. Syaratnya qabul ada 4. Yang pertama an yakuna yento ono opo qabul. Muttafiqon itu sama atau cocok. Muttafiqon itu cocok atau sama bil ijabi kalawan ijab. Terus falau, ini falau ya. Falau qolal waliyu. Falau qola mungkola mengendiko al wali sapa wali
zawwajtukah Hindan. Zawwajtukah, saya mengawinkan engkau Hindan pada Hindun. Ya raka, saya mengawinkan engkau dengan anakku yang bernama Hindun umpamanya. Ternyata calon menantunya menjawab faqala zauju. Faqala mengkau menjawab atau ngendiko az-zauju sopo suami, qabiltu tazwijah da'din. Qabiltu, saya menerima tazwijah da'din ing menikahi atau mengawini da'din. Hindun diganti nama ya. Hindun diganti da'dun. Oke, saya terima pernikahan dan perkawinan dengan Siti Da'din umpamanya. Contoh, ini biasanya terjadi ketika memang laki-laki itu nikah dengan bukan yang dia inginkan, tapi karena dijodohkan umpama. Contoh, Raka ini sebagai wali dari perempuan, namanya anaknya Mbak Nabilah. Mbak Nabilah ini putri dari Bapak Raka. Terus dijodohkan dengan yang bernama Haikal. Padahal Mas Haikal punya pandangan lain, yaitu namanya Siti Rasha. Siti Rasha. Ketika dinikahkan, ya Haikal, saya menikahkan dan saya mengawinkan engkau dengan anakku yang bernama Hindun. Hindun. Rasa ini seleranya bukan pada Hindun tapi pada adiknya. Hindun itu mbaknya, adiknya bernama siapa? Bernama Nasa umpamanya. Ini contoh. Qabiltu nikaha wa tazwijah Nasa. Oke, saya terima pernikahan dan perkawinan dengan Mbak Nasa. Lah, ini enggak sah. Karena ketika ijab walinya mengatakan saya menikahkan engkau dengan anakku yang bernama Hindun. Tapi qabulnya enggak mengarah kepada adiknya yang perempuan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena adamul ittifaq. Ada ketidaksesuaian antara ijab dengan qabul. Lam yasih. Yang kedua, wa an yakuna lan yantono ompong qabul. Wa an yakuna lan yantono ompong qabul iku mutasilan, itu nyambung, harus bersambung bil ijabi, dengan ijab harus nyambung. Wa alla yahsula lan yento ora hasil atau tidak terjadi, lan yento ora hasil bainahuma ing dalam antarane ijab dan qabul. Faslun opo pemisah tawilun yang lama. Faslun opo pemisah tawilun yang lama. Seperti kemarin saya tegaskan, akad nikah itu syaratnya harus satu tempat. Kenapa? Karena ijab dan qabul harus nyambung, tidak boleh pemisah. Contoh, ketika secara online, secara video call umpamanya, ini bisa jadi jaringan tidak normal. Walinya mengatakan, ya Farhan, angkahtuka wa zawajtuka makhtubatakah binti Nasa umpamanya bimahri gramaini. Saya mengawinkan dan menikahkan engkau dengan tunanganmu anakku yang bernama Mbak Nasa dengan mas kawin 2 gram. Wali mengatakan pas pada jam 1 umpamanya. Ternyata karena jaringan tidak normal, akhirnya ada gangguan. Bisa menjawab yang laki-laki ini ketika jam 1:30 umpamanya. Lah itu namanya adamul itisol, tidak nyambung. Paham ya? Ada faslun tawilun, pemisah yang lama. Atau seperti ini, au kalamun ajnabiyun, au kalamun utawa ucapan.
atau ucapan ajnabiyun yang tidak ada kaitan dengan akad nikah. Ajnabi yang tidak ada hubungan dengan akad nikah. Contoh seperti ini. Ya Rasa, saya menikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah. Rasa enggak langsung menjawab qabiltu, tapi masih baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Paham ya? Itu namanya kalamun ajnabi. Atau begini contohnya, ketika walinya ijab, ya Rasa angkahtuka wa zawajtuka binti Fatimah dengan mas kawin 100 gram. Raka enggak langsung menjawab qabiltu, tapi masih main masih teleponan atau ngobrol dengan teman yang ada di kanan kirinya. Itu kalamun ajnabi. Enggak boleh. Kecuali seperti ini. Kalam tapi ya ta'allaqu bimasalihi akdi. Ucapan tapi ada hubungan dengan masalah akad, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu enggak apa-apa. Cuma sekadar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu nikah enggak apa-apa. Karena itu ya dianggap sebagai muta'alliq bil masalah, ada hubungan dengan masalah akad nikah. Itu enggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau yang lain masih ngobrol dengan teman kanan kirinya atau ngobrol secara telepon atau tadi dibaca Yasin umpamanya. Nah itu namanya dianggap kalamun ajnabi, sehingga ijab kabulnya enggak sah. Karena enggak sah berarti akad nikahnya tidak sah. Tapi kalau sekiranya jadi fitnah, enggak usah langsung menjawab qabiltu. Tidak usah membaca basmalah itu, karena ada di kitab fikih yang dalam i'anah umpamanya. Takut biar enggak rame ya. Wah, kok masih baca basmalah umpamanya. Terus selanjutnya wa an yakuna lan yen ta'ono apa qabul minaz zauji iku sangking suami. Yang menerima harus suami, aw wakilihi atau wakilnya suami. Wah, ini repot kalau wakilnya. Karena ketika salah ucapan bisa jadi akad nikah atas nama wakil tadi ya. Contohnya, yang menikah ini mestinya maula, tapi qabulnya diserahkan kepada Nabil. Kalau Nabil sekedar mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha ya bil mahril madhkur wa raditu bihi, berarti yang nikah bukan maula tapi Nabil. Bagaimana qabulnya? Qabulnya qabiltu an, saya terima nikahnya tapi atas nama siapa? Atas nama an maula umpamanya. Qabiltu, saya menerima an maula atas nama maula. Nikahaha, menikah dengan Fatimah wa tazwijah, dan kawin dengan Fatimah dengan mas kawin 3 gram. Jadi harus menyebutkan an atau pakai muwakili. Qabiltu saya terima, muwakili saya menjadi wakil daripada maula. Paham ya? Harus disebutkan. Tapi ini kalau nggak disebutkan berarti yang nikah itu bukan maula umpamanya, tapi Nabil. Nah, bahaya kalau ini diwakilkan. Paham ya? Jadi ya tidak boleh diwakilkan. Jam menunjukkan jam 1 kurang 5 menit lebih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Istirahat, persiapan yang ngaji sore. Yang laki-laki bisa istirahat di Pondok Putra. Ya, nembel yang lambat. Istirahat nak.